Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uli Saadah, mahasiswi kelas A12 Program Studi PJJ-PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang keterampilan membimbing diskusi kecil guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, Master Pendidikan. Diskusi kelompok kecil adalah interaksi tatap muka antara sekelompok orang yang bertujuan untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan bersama. Dalam diskusi ini, setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan atau ide mereka sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang konstruktif. Proses ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi solusi atas masalah yang dihadapi dan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang akan diambil oleh suatu kelompok. Keberhasilan diskusi kelompok kecil sangat bergantung pada keterlibatan aktif, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Untuk memahami lebih dalam, diskusi kelompok kecil memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu adanya sekelompok individu. Diskusi kelompok kecil melibatkan sejumlah individu yang biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang. Ukuran ini cukup kecil sehingga memungkinkan semua anggota untuk terlibat secara aktif. Kelompok ini dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan atau minat yang akan dibahas. Karakteristik yang kedua yaitu interaksi tatap muka. Dalam diskusi kelompok kecil, interaksi langsung antara anggota sangat penting. Melalui tatap muka, anggota kelompok dapat saling menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan merespon satu sama lain dengan lebih efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki tujuan. Diskusi kelompok kecil diadakan dengan tujuan tertentu, seperti menyelesaikan masalah, mencari solusi, membuat keputusan, atau berbagi informasi. Adanya tujuan ini memberikan arah dan fokus dalam proses diskusi. Karakteristik yang keempat yaitu adanya kerjasama. Diskusi kelompok kecil membutuhkan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota diharapkan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perspektif mereka, sehingga hasil diskusi lebih efektif dan menyeluruh. Karakteristik yang terakhir yaitu mematuhi aturan. Dalam diskusi, diperlukan aturan atau kesepakatan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok, seperti berbicara bergiliran, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga suasana diskusi tetap kondusif. Aturan ini membantu menciptakan diskusi yang teratur dan produktif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, diantaranya yaitu yang pertama, diskusi harus dalam suasana terbuka. Suasana terbuka berarti suasana di mana semua anggota kelompok merasa nyaman untuk berbicara, berbagi pendapat, dan berpartisipasi tanpa rasa takut atau canggung. Suasana ini dapat tercipta apabila setiap orang saling menghargai, tidak mendominasi pembicaraan, dan tidak menghakimi pendapat orang lain. Yang kedua yaitu perencanaan yang baik. Perencanaan adalah kunci keberhasilan diskusi kelompok kecil. Beberapa hal yang harus direncanakan meliputi pemilihan topik, penetapan jumlah kelompok, dan pengaturan tempat duduk. Dalam hal ini, dengan menciptakan suasana yang terbuka dan melakukan perencanaan yang baik, diskusi kelompok kecil dapat berlangsung dengan efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal. Setelah memahami karakteristik dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, selanjutnya adalah mengenal lebih dalam komponen-komponen utama yang harus dikuasai untuk memastikan diskusi berjalan efektif dan terarah. Komponen ini meliputi memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan kontribusi siswa, dan menyebarkan partisipasi siswa, kemudian menutup diskusi.
Untuk memahami lebih dalam tentang komponen-komponen tersebut, marilah kita bahas satu persatu. Komponen yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian dalam diskusi kelompok kecil dimulai dengan menentukan tujuan awal, topik atau masalah yang akan dibahas, sehingga peserta memiliki arah yang jelas. Selama diskusi, fasilitator perlu cermat menandai pendapat yang tidak relevan atau menyimpang, agar pembicaraan tetap terfokus tanpa mengabaikan kontribusi peserta. Selain itu, fasilitator harus merangkum hasil pembicaraan secara berkala untuk memastikan kesepahaman bersama dan mempersiapkan kelompok untuk melanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Komponen yang kedua yaitu memperjelas masalah. Dalam diskusi kelompok kecil, memperjelas masalah juga adalah komponen penting untuk memastikan setiap peserta memiliki pemahaman yang sama terhadap isu yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan menguraikan pendapat yang disampaikan peserta secara rinci agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh kelompok. Selain itu, fasilitator dapat memberikan contoh yang relevan untuk mendukung pemahaman, terutama jika terdapat konsep atau gagasan yang kompleks. Dengan cara ini, setiap anggota kelompok dapat mengikuti alur diskusi dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih bermakna. Komponen yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, menganalisis pandangan siswa juga merupakan komponen penting untuk mengevaluasi kualitas pendapat yang disampaikan. Fasilitator yang dalam hal ini adalah seorang guru perlu memperhatikan apakah alasan yang diajukan oleh siswa memiliki dasar yang kuat atau tidak, seperti relevansi dengan topik dan dukungan fakta atau data. Selain itu, fasilitator juga bertugas memperjelas hal-hal yang telah disepakati dan yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara siswa. Proses ini membantu menciptakan diskusi yang lebih terarah, memperkuat argumen yang valid, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap sudut pandang lainnya. Komponen keempat dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah meningkatkan kontribusi siswa. Fasilitator dapat melakukannya dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk merangsang siswa berpikir secara kritis dan kreatif, sehingga mereka termotivasi untuk menyampaikan ide-ide mereka. Selain itu, fasilitator perlu memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk memproses dan merumuskan jawaban, karena tekanan waktu dapat menghambat partisipasi mereka. Penting juga bagi fasilitator untuk menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka. Pendekatan ini menciptakan suasana diskusi yang mendukung dan inklusif, mendorong siswa untuk lebih aktif dan percaya diri dalam berpartisipasi. Komponen kelima dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah menyebarkan partisipasi siswa, dengan tujuan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, sekaligus mencegah terjadinya monopoli diskusi. Fasilitator perlu mendorong siswa yang cenderung pasif atau enggan berbicara dengan memberikan dorongan yang positif, seperti mengajukan pertanyaan langsung atau menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi mereka. Di sisi lain, fasilitator juga harus mencegah siswa yang suka memonopoli pembicaraan dengan secara bijak membatasi waktu mereka berbicara atau mengarahkan pertanyaan kepada siswa lain. Selain itu, fasilitator dapat mendorong siswa untuk saling mengomentari atau menanggapi pendapat rekan mereka, sehingga diskusi menjadi lebih interaktif dan melibatkan semua anggota kelompok. Pendekatan ini memastikan diskusi berjalan secara adil, dinamis, dan inklusif. Komponen terakhir dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah menutup diskusi, yang bertujuan memberikan penutup yang jelas dan mengesankan. Langkah pertama adalah merangkum hasil diskusi bersama siswa, dengan menyoroti poin-poin penting, kesepakatan yang telah dicapai, atau perbedaan pendapat yang masih ada. Proses ini membantu siswa memahami gambaran keseluruhan dari diskusi yang telah berlangsung. Selain itu, fasilitator dapat meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi, baik dari segi efektivitas,
partisipasi, maupun relevansi pembahasan. Refleksi ini tidak hanya memberikan umpan balik bagi fasilitator, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dalam diskusi. Dengan penutupan yang terstruktur, diskusi menjadi lebih bermakna dan memberikan pemanfaat jangka panjang bagi siswa. Sebagai penutup, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, terstruktur, dan inklusif. Dengan memahami karakteristik serta menguasai komponen-komponen tersebut, fasilitator dapat memfasilitasi diskusi yang produktif, meningkatkan partisipasi siswa, dan memastikan tujuan diskusi tercapai dengan maksimal. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.